Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama belajar, kita tingkatkan pengetahuan kita tingkatkan kemampuan kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama di video tutorial ini. Kali ini saya masih mau melanjutkan pembahasan kita dari akuntansi keuangan lanjutan. Topik yang kita bahas kali ini seperti yang saya janjikan di video tutorial sebelumnya bahwa kita akan membahas kasus yang merupakan penjualan downstream dan penjualan upstream. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana menyajikan laporan keuangan konsolidasian apabila ada transfer antar perusahaan yang merupakan penjualan downstream. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki materi, sebelum kita membahas bagaimana menyajikan laporan keuangan yang saya sebutkan tadi, apabila adik-adik menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang. Dan saya tetap semangat bisa memberikan atau menyajikan video-video tutorial selanjutnya. Dari sini, kami mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Baik adik-adik, kita langsung membahas kasus. Kita mau membahas mengenai penjualan downstream ya, untuk transfer antar perusahaan. Kita ambil contoh di sini. PT Induk membeli 80% ya, kepemilikannya 80%, kepemilikan di PT Anak dan membelinya pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai buku sebesar 240 juta. Pada tanggal 1 Juli 20X1 ya, berarti setengah tahun ya, PT Induk menjual tanah ke PT Anak seharga 35 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 20X1 seharga 20 juta. Berarti PT Induk mengambil keuntungan sebesar 15 juta ya. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 20X1 dan tahun-tahun berikutnya. Berarti tanah tersebut belum terjual. Nah, selama tahun 20X1, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta, terdiri atas laba dari operasi reguler sebesar 140 juta, dan keuntungan dari penjualan tanah sebesar 15 juta. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta, sementara PT Anak melaporkan laba bersih 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih PT Anak, tetapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Induk ketika PT Anak mengumumkan ada laba sebesar 30 juta, berarti 80% dari 30 juta itu diperoleh oleh PT Induk ya, berarti 24 juta itu merupakan kas yang diterima oleh PT Induk, dan dengan menggunakan metode ekuitas berarti investasi pada saham PT Anak berkurang sebesar 24 juta. Di sisi lain, PT Anak tadi mencatatkan laba sebesar 50 juta, berarti PT Induk memperoleh 80%, berarti investasi pada saham PT Anak dengan menggunakan metode ekuitas tentunya naik sebesar 40 juta, dan itu merupakan pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta. Nah, kalau kita lihat posisi ya, akun investasi pada PT Induk itu per 31 Desember 20X1, tadi di awal harga perolehan 240 juta, kemudian memperoleh laba dari PT Anak 40 juta, kemudian ada pengurangan investasi pada PT Anak karena adanya dividen sebesar 24 juta, berarti saldo akhir investasi pada saham PT Anak adalah 256 juta. Nah, tugas kita berikutnya adalah kita mau menyiapkan jurnal eliminasi. Jurnal ini nanti dibutuhkan untuk membuat kertas kerja
konsolidasian dan juga nanti selanjutnya akhirnya untuk membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, baik adik-adik, coba kita lihat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan ya ketika PT induk memperoleh dividen dari PT anak tadi membagikannya sebesar 30 juta, 80% diantaranya adalah kepemilikan PT induk, berarti dividen itu adalah sebesar 24 juta. Ya, tadi ketika PT anak mengumumkan laba 50 juta, 80% diantaranya adalah milik PT induk, itu berarti pendapatan dari anak perusahaan itu adalah 40 juta. Itu tadi sudah kita jurnal, dan ini kita eliminasi, pendapatannya kita kurang 40 juta, dividennya kita kurang 24 juta, ya kita eliminasi. Sisanya ada sebesar 16 juta, dan 16 juta ini merupakan pengurangan daripada investasi pada saham PT anak. Ya. Nah, berikutnya untuk kepemilikan non pengendali. Tadi non pengendali itu memiliki saham sebesar 20%. Ketika PT anak membagikan dividen 30 juta, 20% diantaranya adalah milik non pengendali ya. Ini dividen, kita kredit dividen. Kemudian tadi laba dari antara 50 juta, itu 20% atau 10 juta itu milik non pengendali, maka itu kita sebut dengan pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 10 juta. Sisanya adalah sebesar 4 juta. Nah, ini kita munculkan ada akun baru namanya kepentingan non pengendali. Nah, berikutnya kita mengeliminasi saldo awal ya. Ketika PT induk mengakuisisi PT anak dengan kepemilikan 80%, mengeluarkan kas sebesar 240 juta. Nah, coba kita lihat saham biasa PT anak 200 dan saldo labanya 100, berarti ekuitas dari PT anak adalah 300. Tadi PT induk membayarnya 240 juta, berarti PT induk membeli pada nilai buku ya. 80% kali 300 juta berarti 240 juta, berarti pembelian pada nilai buku. Nah, sisanya adalah 60 juta, itu merupakan milik pihak lain atau kepentingan non pengendali. Kemudian tadi karena ada transfer aset yang belum terrealisasi, ada keuntungan yang sudah sempat dicatat oleh PT induk tetapi belum terrealisasi, maka keuntungannya harus kita kurangi atau kita debit sebesar 15 juta. Dan karena tadi merupakan transaksi tanah, maka tanahnya kita kurangi sebesar 15 juta. Nah, tahap berikutnya kita harus menyiapkan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini format standar yang kita harus buat ya setiap kali kita membuat kertas kerja. Ada 5 kolom angka di luar pos ya. Yang pertama kolom angka-angka untuk PT induk, kemudian ada PT anak, kemudian ada kolom eliminasi, ada kolom debit, ada kolom kredit, dan kemudian ada penjumlahannya yang kita sebut dengan konsolidasi. Nah, coba kita mulai memasukkan angka-angka. Kalau misalkan diketahui penjualan PT anak adalah 200 juta. Nah, adik-adik, seperti pengalaman kita sebelumnya, ketika kita membuat kertas kerja di bab 4 dan bab 5, kita usahakan yang pertama kita buat itu adalah laba rugi dari PT anak. Kenapa? Karena nanti kita akan mencatatkan laba dari PT anak itu oleh PT induk. Tentu selesai dulu penghitungan laba dari PT anak sehingga kita bisa menghitung berapa laba yang dialokasikan kepada PT induk. Oleh karenanya kita selesaikan dulu ini laba rugi dari PT anak ya. Oke, di sini ya, di data katakan misalnya ada penjualan sebesar 200 juta ya. Tidak ada keuntungan penjualan tanah, tidak ada pendapatan dari anak perusahaan ya. Oleh karenanya total kredit ya, pendapatannya adalah 200 juta, sementara debit-debitnya adalah beban pokoknya 115 juta, depresiasi amortisasi 20 juta, beban lain-lain 15 juta, sehingga totalnya adalah sebesar 150 juta ya. Pengurang daripada pendapatannya, pengurang daripada kreditnya 150 juta, berarti laba bersihnya ada sebesar 50 juta. Kemudian kita
Coba kita teruskan, ada pendapatan non pengendali, nanti kita akan hitung untuk sementara. Laba bersih dicatat ke depan itu adalah sebesar 50 juta. Kemudian kita pindah ke PT Induk, ya, katakanlah dari data diketahui bahwa penjualannya 400 juta, keuntungan dari penjualan tanah itu ada sebesar 15 juta, dan pendapatan dari anak perusahaan, katakanlah tadi di sini ada 50 juta, ada pendapatan dari PT Anak 80% milik PT Induk, berarti 40 juta. Itu yang kita maksud tadi. Kita selesaikan dulu penghitungan di PT Anak sehingga kita bisa menghitung berapa pendapatan untuk kepentingan pengendali atau untuk induk, ya. Oleh karenanya kita hitung total kreditnya adalah 455 juta, sementara debit ada merupakan beban pokok penjualan 170 juta, depresiasi 50 juta, dan beban lain 40 juta, sehingga total debitnya adalah 260 juta, sementara kreditnya 455 juta kurang 260 juta, berarti ada laba sebesar 195 juta. Untuk sementara kepentingan non pengendali kita kosongkan, nanti kita hitung dengan jurnal eliminasi. Nah, sehingga laba bersih yang dicatat adalah 195 juta. Nah, kemudian kita lanjutkan. Katakanlah diketahui saldo labanya 300 juta. Kemudian laba bersih, ini kita ambil dari atas, tadi sudah kita peroleh penghitungan bahwa laba PT Induk itu adalah 195 juta, sehingga ini kita pindahkan ke bawah 195 juta. Kemudian kita totalkan, berarti laba siap untuk dibagi adalah 495 juta. Kemudian dividen yang dibagikan oleh PT Induk adalah 60 juta, sehingga saldo laba akhir adalah sebesar 435 juta. Kalau untuk PT Anak, katakanlah saldo laba diketahui 100 juta, kemudian tadi sudah diketahui bahwa ada laba bersih sebesar 50 juta, ini kita pindahkan sehingga laba siap dibagi adalah 150 juta. Kemudian diketahui bahwa dividen yang dibagikan adalah 30 juta, sehingga saldo laba akhir adalah 120 juta. Nah, kelompok kedua sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 3, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, kalau diketahui ada data kas 299 juta, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, investasi pada saham PT Anak, sehingga kita bisa totalkan total debitnya adalah 1685. Kemudian untuk akun-akun kredit ada akumulasi, penyusutan, hutang usaha, hutang obligasi, modal saham biasa, saldo laba. Saldo laba kita sudah ketahui tadi bahwa di kelompok 2 tadi sudah kita ketahui saldo laba akhir per 31 Desember adalah 435 juta. Sehingga ini kita pindahkan ke bawah 435 juta. Kemudian kita hitung kepentingan non pengendali, katakan di sini belum ada, sehingga total kreditnya adalah 1685, ya. Sudah sama dengan total debit, ya. Berarti penghitungan kita sudah benar. Kemudian kita masuk ke PT Anak, misalkan diketahui saldo kas, piutang, persediaan tanah dan bangunan, total debit keseluruhan adalah 840 juta. Kemudian data-data akumulasi penyusutan, hutang usaha, hutang obligasi, modal saham biasa, dan saldo laba. Saldo laba kita ketahui tadi bahwa saldo laba akhir sudah diketahui sebesar 120 juta. Ini kita pindahkan 120 juta, kemudian kita totalkan, hasilnya adalah 840 juta. Nah, kelompok ketiga sudah selesai. Kita masuk ke eliminasi, kolom eliminasi. Tadi sudah kita buat ada jurnal eliminasi. Jurnal yang pertama kita katakan mengeliminasi pendapatan dari PT Anak. Nah, ini kita masukkan pendapatan dari PT Anak itu 40 juta. Kita pindahkan 40 juta. Kemudian ada dividen yang diumumkan. Ya, dividen yang diumumkan ada 24 juta, kita kredit. Kemudian ada investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta, ini kita pindahkan, sehingga jurnal pertama sudah masuk keseluruhannya. Kemudian ada jurnal kedua, untuk mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali. Nah, tadi sudah kita jelaskan jurnalnya. Yang pertama,
pendapatan untuk kepentingan non pengendali kita masukkan sebesar 10 juta. Kemudian dividen ada sebesar 6 juta kita pindahkan. Kemudian ada sisanya merupakan kepentingan non pengendali. Ini akun baru kepentingan non pengendali kita masukkan sebesar 4 juta. Kemudian jurnal yang ketiga, jurnal eliminasi yang ketiga, mengeliminasi saldo investasi awal. Katakanlah saham biasa tadi 200 juta, ini kita debit 200 juta. Kemudian saldo laba awal sebesar 100 juta, kita debit 100 juta. Kemudian investasi pada saham PT Anak, kita kredit sebesar 240 juta. Kemudian kepentingan non pengendali, kita kredit lagi sebesar 60 juta. Nah, jurnal yang keempat, kita mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi dari penjualan downstream, ya, atas tanah. Tadi ada sebesar 15 juta yang laba yang tertunda, kita harus eliminasi. Yang pertama, keuntungan penjualan tanah kita debit sebesar 15 juta. Kemudian tanah harus kita kredit sebesar 15 juta. Sehingga dengan demikian kita coba jumlahkan, ya. Kelompok pertama laba rugi 65 juta, di kelompok kredit 0. Kemudian kelompok kedua kita pindahkan laba yang diperoleh di PT Induk di periode berjalan adalah 65 juta, sehingga 65 jutanya kita pindahkan ke laba bersih periode berjalan, sehingga totalnya adalah 165 juta. Kemudian di kolom kredit tadi kita memasukkan saldo laba bersih, ya. Itu tadinya kreditnya adalah 0, kita pindahkan 0 sehingga total keseluruhan adalah 30 juta. Kemudian di kelompok laporan posisi keuangan tadi sudah kita ketahui bahwa saldo laba akhir per 31 Desember untuk periode berjalan tadi ada sebesar 165 juta. Ini kita pindahkan 165 juta. Kemudian ada kredit sebesar 30 juta, sehingga ini sudah bisa kita total bahwa total kredit adalah 365 juta dan total debit adalah 365 juta. Berarti sudah sama, ya, berarti penghitungan kita sudah benar. Kemudian terakhir kita akan mengisikan kolom di akun-akun di kolom konsolidasi. Yang pertama kita jumlahkan penjualan 400 dan 200, totalnya adalah 600. Kemudian keuntungan penjualan tanah ada kredit 15 juta, kemudian ada debit 15 juta sehingga saldonya adalah 0. Kemudian pendapatan dari anak perusahaan tadinya kredit 40 juta, sekarang kita debit 40 juta menjadi 0. Sehingga total kredit adalah 60 juta. Kemudian kita lihat total debit, beban pokok penjualan 170 tambah 115 berarti 285. Demikian juga depresiasi, amortisasi dan beban lainnya kita jumlahkan dan total debit adalah sebesar 410 juta. Sehingga laba bersihnya adalah total kreditnya 600 kurang 410 juta adalah sebesar 190 juta. Kemudian dari 190 juta, berapa yang harus kita alokasikan untuk kepentingan non pengendali? Tadi sudah kita ketahui di sini ada 10, ya. Sehingga kita kurangi 10 berarti laba bersih konsolidasi adalah 180 juta. Kemudian 180 juta ini kita pindahkan nanti ke bawah ke baris laba bersih, ya. Oke, coba kita lihat dulu saldo laba. Saldo laba tadi ada kredit, debit berarti saldonya adalah 300. Kemudian saldo laba bersih yang diperoleh periode berjalan kita pindahkan. Tadi ada sebesar 180, kita pindahkan ke bawah 180 sehingga total laba siap dibagi adalah 480 juta. Kemudian ada pembagian dividen, ya. Dividen kita lihat tadi ini ada debit 60, kredit 30, ada kredit 24 dan kredit 60. Ini debit tadi, ya, debit maaf, ini kredit 30 berarti saldonya adalah 60. Sehingga
saldo laba akhir adalah 420 juta, dan ini juga nanti akan kita pindahkan ke saldo laba di bagian laporan posisi keuangan. Oke, kita teruskan kas. Kas bisa kita peroleh, kita jumlahkan 299 tambah 75 juta sehingga 334 juta, dan demikian seterusnya. Piutang usaha, persediaan, dan tanah ya. Tanah tadi ada 155 juta, kemudian tambah 40 juta kurang 15 juta berarti ada 180 juta. Demikian seterusnya. Bangunan, investasi pada saham PT Anak kalau kita hitung 256 debit, kredit 16 dan kredit 240 berarti saldonya laba 0. Dengan demikian total debit kita jumlah adalah 2.254 juta. Kemudian akun-akun kredit kita hitung akumulasi depresiasi, hutang usaha, hutang obligasi, modal saham biasa, dan saldo laba. Ini saldo laba coba kita lihat. Tadi kita pindahkan dari atas ada 420 juta, kita pindahkan ke bawah jadi 420 juta ya. Atau dengan cara lain, ini kredit 435, kredit 120, debit 165, kredit 30, hasilnya harus sama 420. Dan terakhir itu ada kepentingan non pengendali, ada 4 dan 60, berarti ada 64 juta. Total kreditnya adalah 2254, harus sama dengan total debitnya. Kalau ini sudah sama berarti penghitungan kita sudah benar. Dengan demikian tugas kita sudah selesai dan kita nantinya diminta untuk membuat laporan keuangan ya. Laporan keuangan kemarin kita di bab sebelumnya kita sudah bahas bahwa yang diminta pada bab sebelumnya itu adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi konsolidasian, dan yang ketiga adalah laporan saldo laba. Nah, adik-adik kalian untuk menyajikan laporan keuangan dimaksud, silakan buka kembali video tutorial sebelumnya mengenai laporan keuangan konsolidasi di bab 5 ya. Nah, kalau kita lihat seterusnya ya, kita hitung laba bersih konsolidasi tahun 20X1. Bila kita hitung laba terpisah tadi adalah 155 juta ya. PT Indo punya laba terpisah itu 155 juta, karena di sini tadi ada 195 juta, sementara 40 juta adalah dari anak perusahaan, berarti dia sebenarnya 155 juta. Kemudian laba yang belum terrealisasi adalah 15, sehingga laba yang sebenarnya terrealisasi adalah 140. Kemudian dari PT Anak ada informasi laba yang diperoleh PT Anak 50, sehingga total labanya adalah 190. Sementara dengan downstream, laba yang 50 itu harus dialokasikan untuk kepentingan non pengendali sebesar 20% atau sebesar 10 juta. Berarti laba bersih, laba untuk kepentingan pengendali adalah 180 juta ya. Dengan demikian kita lihat di sini laba sesungguhnya adalah sebesar 180 juta. Kemudian kita lihat kepentingan non pengendali ya. Tadi nilai buku adalah saham biasa 200 dan saldo laba di akhir periode adalah 120. Kita lihat saldo laba di akhir periode adalah 120, sehingga totalnya adalah 320. Bagian proporsional untuk non pengendali adalah 20%, berarti itu adalah 64 juta. Nah, berikutnya PT Indo mengakui seluruh laba dari transfer antar perusahaan dan memasukkannya ke saldo laba di tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya, ya jurnal eliminasi yang diperlukan setiap tahun setelah tahun penjualan downstream selama anak perusahaan masih memiliki tanah tersebut. Nah, ini tanahnya kita kredit 15 juta dan saldo labanya kita debit sebesar 15 juta. Ini harus kita lakukan selagi tanah tersebut belum terjual atau labanya keuntungannya belum terrealisasi ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai video tutorial kita kali ini mengenai transfer antar perusahaan untuk penjualan downstream. Dari sini kami mengucapkan terima kasih buat perhatian adik-adik sekalian. Sampai bertemu di materi pembahasan lainnya, dan kita akan bertemu di video tutorial mengenai
transfer antar perusahaan, aset tidak lancar untuk penjualan upstream. Apabila adik-adik menyukai video ini dan video ini bermanfaat buat adik-adik sekalian dalam belajar ilmu akuntansi, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe pada video ini agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan agar video ini juga bisa lebih bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi banyak orang, jangan lupa juga klik tombol share agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar akuntansi melalui channel ini. Akhir kata, saya mengucapkan salam akuntansi dan tetap semangat.